Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube saya Almalah Nur Aisyah, kelas 11 jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi FTP server di VirtualBox. Oke, sebelumnya apa teman-teman ada yang tahu gimana caranya konfigurasi FTP server di VirtualBox? Sebelum ke praktiknya, kita akan bahas dulu apa sih FTP server itu. Jadi, FTP server adalah layanan yang menjalankan perangkat lunak untuk memungkinkan pertukaran file atau yang biasa kita sebut dengan transfer data antara pengguna FTP client dan server melalui jaringan, seperti halnya yang sering kita jumpai pada saat ini yaitu internet. FTP itu singkatan dari File Transfer Protocol, adalah standar untuk transfer file di jaringan komputer. Jadi sesuai namanya ya teman-teman, File Transfer Protocol. Jadi untuk mentransfer file di sebuah jaringan. Oke, jadi untuk lebih detailnya, jadi fungsi utamanya itu yaitu menyediakan layanan untuk mengunduh atau mendownload dan mengunggah atau mengupload file ke dan dari server. Cara kerjanya, pengguna menggunakan perangkat lunak FTP client, misalnya FileZilla, WinSCP, untuk terhubung ke FTP server dan melakukan transfer file. Untuk jenis FTP-nya itu ada beberapa jenis, salah satunya ada FTP seperti FTP anonim, FTP yang dilindungi kata sandi, FTP secure atau FTPS, FTP SSL atau TLS, explicit atau singkatannya FTPES, dan secure FTP atau SFTP. Manfaatnya apa aja sih? Jadi manfaatnya itu FTP server bisa memudahkan pengelolaan dan transfer file, terutama untuk keperluan bisnis, pengembangan perangkat lunak, dan distribusi konten digital. Lalu perbedaan dengan server file apa? Nah, perbedaannya yaitu server FTP memungkinkan akses file dari jarak jauh, sementara server file hanya bisa diakses dalam jaringan lokal atau di sekitar saja. Nah, sejarahnya yaitu untuk sejarah singkatnya, FTP pertama kali dirilis pada tahun 1971, jauh sebelum adanya TCP dan IP. Oke, jadi singkatnya, FTP server adalah infrastruktur yang memungkinkan transfer file secara mudah dan efisien melalui jaringan. Oke, langsung saja kita langsung ke prakteknya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan cloningannya. Langsung saja kita buka start ya, lalu show. Lalu kita langsung login saja. Kita masukkan root. Lalu passwordnya seperti yang kita login, masukkan 1. Kita masukkan IP address dulu. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk memfoto IP address-nya nanti, karena kesananya akan banyak ditanya IP address. Di sini saya dapat IP address 192.168.56.111. Kita ketik nano slice etc slice, maaf teman-teman, nano spasi slice etc slice network slice interface, lalu enter. Nah, pada bagian ini kita ke bagian bawah, ke DHCP, lalu kita hapus dari sini sampai ke pagar yang ketiga yang di atas ini, yang sebelum di primary. Ini di sini kita tulis auto ETH0, enter, ivac spasi ETH0 spasi inet spasi statis, enter lagi. Lalu kita klik tab, lalu ketik address. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address yang pas tadi kita foto pas awal, 192.168.56.115. Enter, lalu tab lagi, kita masukkan netmasknya. Spasi 255.255.255.0. Enter, lalu tab lagi, kita sekarang masukkan ya di sini kita ctrl plus X, lalu Y, lalu enter.
Jika tampilannya sudah seperti ini, kita ketik slice etc, lalu slice init.d, slice networking, spasi restart. Kita akan merestart dulu. Lalu enter. Oke, di sini sudah terrestart karena sudah oke. Lalu kita pergi ke device, kita akan memasukkan DVD. Kita akan memasukkan DVD 2. Jangan lupa diokekan ya teman-teman. Lalu kita sekarang ketik apt strip cd-rom spasi enter lagi. Oke, jadi di sini lalu kita ketik apt strip get spasi install spasi prof ppd. Kita akan menginstal prof ppd nya dulu. Lalu enter, ketik y, enter. Ini enter lagi. Oke, di sini kita tunggu dulu. Nah, lalu kita di sini akan masukkan end user spasi Alman Resya. Di sini bebas ya, pakai nama teman-teman atau pakai apa. Di sini saya contohnya pakai nama saya. Lalu enter. Kita masukkan passwordnya 1, masukkan lagi 1, enter. Lalu enter lagi, enter. Kita ketik y, enter. Di sini kita ketik cd spasi slice home slice sorry teman-teman, ini salah. Kita ketik ulang. Di sini kita ketik cd spasi slice home slice alma nrsya yang kita masukkan tadi namanya, lalu slice, enter. Oke, sudah berhasil. Kita ketik mkdir spasi data, enter. Kita ketik user del double l ya, enggak, kita ketik user del ftp, enter. Kita ketik user add tanpa spasi ya teman-teman. Lalu spasi strip d spasi slice share slice spasi ftp, enter. Di sini kita masukkan pas wd, enter. Masukkan password, passwordnya 1 yang pas tadi kita masukkan. Saya di sini masukkan lagi, lalu enter. Oke, password update-nya udah sukses. Di sini sudah ada tulisan successfully-nya. Lalu selanjutnya kita ketikkan chmod spasi 777 spasi data slice, enter. Nano spasi slice etc slice prof tpd .conf, enter. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan kita di sini cari tanda kurung buka. Nah, kurung bukanya itu yang seperti ada di layar ya teman-teman. Lalu kita ketik anonymous, tapi A-nya kapital. Anonymous spasi slice home slice alma nrsy yang pas nama kita masukin tadi, slice data slice yang tutup kurung lagi, lalu enter. Lalu kita ketik user
FTP, enter lagi. Lalu buka kurung yang tadi lagi, kita masukkan slash juga. Kita ketik lagi anonymous. Yang tanda tutup kurung, kita plus X, ya, lalu enter. Nah, oke, sudah di tampilan sini lagi. Sekarang kita akan lanjutkan spasi slice etc slice init.d slice prof tpd spasi restart. Kita akan restart lagi, enter. Oke, sudah tanda hijau. Kita akan pergi dulu ke control panel. Kita akan masuk ke network and internet. Lalu kita ke change adapter settings. Kita pergi ke Ethernet. Lalu kita klik kanan. Kita pergi ke properties. Nah, yang Internet Protocol version 4 TCP/IP versi 4 kita klik, lalu kita pergi ke properties. Nah, di sini kita yang tanda checklistnya ke optain dulu, sama yang bawahnya juga. Setelah itu kita ke use the following IP address lagi, karena kita akan masuknya secara manual dari IP yang tadi. Di sini kita masukkan yang tadi, tapi di sini tambahkan 2 ya, jadi 120. Jadi 122 2.168.56.115. Oh, di sini saya tambahkan 5. Jadi yang IP address atas itu saya kasih 120 ujungnya. Di sini kita masukkan juga sama kayak default gateway. Oke. Enter saja. Oke, jadi jika sudah, kita bentar ya, dicek dulu teman-teman, barangkali ada kesalahan. Oke, sudah benar, kita okekan saja, lalu kita close. Ini juga di close saja, close. Kita balik lagi ke Debian, ke VirtualBox. Nah, kita pergi ke aplikasi WinSCP ya teman-teman. Jika sudah, kita masukkan hostname seperti di video, masukkan IP address yang tadi, lalu username yang pas kita masukkan di video. Kan saya pakai Alman Russia, jadi kita masukkan lagi. Untuk passwordnya 1. Lalu kita save. Nah, sudah. Di sini sudah tampilannya seperti ini. Kita akan coba memindahkan file ke data. Kita buka dulu yang data ini. Oke, lalu kita akan masukkan yang file track edition. Ini naskah speech saya ya teman-teman. Kita akan coba masukkan ke sini. Lalu oke. Bentar, kita coba lagi dengan cara digeser saja, lalu kita klik OK. Nah, berhasil. Ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita pergi ke FileZilla. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendownload dulu aplikasi FileZilla-nya. Lalu kita di sini ada host, username, password. Kita masukkan dulu ya hostnya. Kita masukkan IP address yang tadi 192.168.56.119. Untuk username-nya kita masukkan yang pas kita masuk tadi, yaitu Alman Russia. Dan passwordnya saya tadi masukkan 1, jadi kita masukkan lagi. Oke, sudah. Lalu kita di sini oke. Lalu oke juga. Kita pergi ke file Alman Russia, kita pergi ke file data. Di sini bisa dilihat berhasil karena file yang tadi ada di sini. Saya tadi mindahin yang drug addiction ya teman-teman. Oke, sudah ada. Jadi oke teman-teman, jadi tadi itu sudah berhasil melakukan transfer filenya melalui aplikasi VirtualBox. Jadi nanti teman-teman jika akan mencobanya, jangan lupa untuk mendownload aplikasi WinSCP dulu, lalu FileZilla juga, karena nanti kita akan membutuhkan aplikasi itu.
Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dicoba oleh teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you di tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.